Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persistence object dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berbasis objek dengan kode seksi 202-2134-30033 dengan dosen pengampu Bapak Ii Permana STMT. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dengan terutama saya sendiri. Saya sebagai moderator Sifia Safira Rami dengan NIM 21343015 dan teman saya Anita Nursi, NIM 2134308 dan teman saya Natasha Febriani dengan NIM 21343010. Baiklah, sekian perkenalan diri dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa rangkaian dari materi kami. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Natasha Febriani. Kepada Natasha dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian persistence object. Objek persistence adalah objek yang menyimpan status dalam penyimpanan sekunder berupa file atau basis data. Keunggulan dari objek persistence adalah data atau status yang telah disimpan dalam media penyimpanan atau storage dapat diambil restorage ketika aplikasi dijalankan kembali. Mekanisme dari objek persistence sangat sederhana, yaitu memberikan sebuah program kemampuan untuk membaca dan menuliskan keseluruhan objek ke dan dari stream bank. Selanjutnya yaitu implementasi objek persistence. Terdiri dari 4. Yang pertama, entity class. Yang kedua, data access object. Yang ketiga, control class. Yang keempat, user interface. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang entity class. Entity class adalah komponen yang mempresentasikan data yang akan disimpan berupa POJO atau plain old Java object yang memiliki sejumlah file, getter, dan setter atau metode, serta konstruktor. Berikut ini contoh untuk mobile Java, seperti gambar di samping. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Natasha. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Anita Nursi. Kepada Anita dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Natasha, yaitu tentang data access object atau DAO. Data access object ini berfungsi untuk memisahkan data akses logik dari business logik dan presentation logik. Fungsi lainnya adalah dapat menambahkan reusability dan maintainability dari data. Berikut adalah contoh dari DAO.java. Ini masih contohnya. Yang berikutnya adalah control class. Layar ini berisi tentang bisnis logik dari sebuah aplikasi. Berikut adalah contoh dari control.java. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Anita Nursi. Untuk pembaca selanjutnya yaitu saya sendiri. Materi selanjutnya yaitu user interface, yang dimana bagian presentation logic sebuah aplikasi yang digunakan sebagai antarmuka kepada user. Berikut langkah pembuatannya. Yang pertama yaitu buat package baru bernama view. Yang kedua, buat kelas baru menggunakan gframe from dengan nama tampilan.java. Pada tab design, buat tabel untuk inputan nama dan harga. Yang kedua, buat text field dengan variabel name adalah nama untuk inputan nama mobil. Yang ketiga yaitu buat text field dengan variabel name adalah harga untuk inputan harga mobil. Yang keempat, buat button dengan variabel name adalah insert untuk melakukan aksi berupa memasukkan kedua inputan ke dalam database ketika button tersebut ditekan. Pada tab source, import kelas mobil adalah kontrol. Nah, di bawah ini adalah contoh dari yang tersebut. Yang kedua yaitu
menginisialisasikan variabel C bertipe kontrol pada kelas tampilan Java. Ini adalah contoh dari tersebut. Yang ketiga yaitu buat instance dari kelas kontrol. Dan ini ada terdapat contoh dari tab source tersebut. Selanjutnya yaitu isikan kode berikut ke dalam metode insert atau aksi pada mobile insert ketika ditekan. Nah, ini adalah contohnya. Baiklah, sekian dari perkenalan materi kami. Selanjutnya, kami akan menampilkan sebuah review jurnal dari beberapa anggota kelompok kami dengan masing-masingnya. Yang pertama yaitu Anita Nursi akan menjelaskan review jurnalnya. Kepada Anita Nursi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Implementasi Persistence dengan Framework Hibernate untuk meningkatkan efektivitas pemrograman. Di sini terdapat abstrak dari jurnal yang akan saya review ini. Intinya itu disebutkan pada baris di sini disebutkan Framework Hibernate adalah open source project untuk Java yang tujuan utamanya itu adalah memecahkan permasalahan dari Object Relational Mapping atau ORM, dan dengan Hibernate Framework ini diharapkan dapat meningkatkan keefektivitasan dalam pembangunan sebuah software. Keyword dari jurnal ini adalah Hibernate, Persistence, Object-Oriented Programming, dan Object-Oriented Relational Mapping. Baiklah, saya akan langsung saja memulai review jurnalnya. Yang pertama, jurnal ini berjudul Implementasi Persistence dengan Framework Hibernate untuk meningkatkan efektivitas pemrograman. Nama penulisnya adalah Ibnu Akil. Nama jurnalnya adalah Proceedings SNIT. Tahun dan halamannya adalah 2011, halaman A32 sampai halaman A37. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik bagaimana framework Hibernate dapat meminimalisasi kode, terutama yang berhubungan dengan manipulasi database, sehingga pengembangan program itu bisa lebih cepat. Jadi, di sini itu kunci utama dari jurnal ini adalah tentang framework Hibernate ini, di mana diharapkan framework Hibernate ini dapat meningkatkan efektivitas sebuah pemrograman. Jadi, itu tujuan penelitiannya untuk mengetahui apakah benar framework Hibernate ini bisa meningkatkan pemrograman atau tidak. Selanjutnya itu adalah hipotesis penelitian. Terdapat dua hipotesis penelitian, yaitu yang pertama, framework Hibernate secara signifikan meningkatkan efektivitas pemrograman. Yang kedua itu framework Hibernate tidak secara signifikan meningkatkan efektivitas pemrograman. Jadi tujuannya adalah, hipotesisnya adalah untuk memastikan apakah memang bisa meningkatkan atau tidak bisa meningkatkan efektivitas pemrograman. Selanjutnya, kerangka pemikirannya itu adalah yang pertama dari OOP atau Object Oriented Programming, lalu ke Hibernate dan ORM, dan terakhir adalah Persistence. Selanjutnya, populasi dan sampel. Dari populasi beberapa pengembang, penulis membuat sampel sebanyak beberapa pengembang yang menggunakan Hibernate dan yang tidak menggunakan Hibernate. Jadi karena kita akan melihat apakah Hibernate ini mampu meningkatkan efektivitas pemrograman, kita mengambil sampel dari orang yang menggunakan Hibernate dan orang yang tidak menggunakan Hibernate. Metode pengambilan sampelnya adalah instrumen kuesioner disusun dan diberikan kepada pengembang yang menggunakan Hibernate dan pengembang yang tidak menggunakan Hibernate. Jadi dari situ nanti kita mengetahui bagaimana Hibernate ini dapat membantu pemrograman atau tidak. Metode penelitiannya adalah jenis metode penelitian, yaitu metode penelitian kuantitatif yang hasil penelitiannya diolah dalam bentuk grafik. Berikut adalah contoh grafiknya. Selanjutnya, hasil pembahasan. Dari hasil uji validitas dan reliabilitas, beberapa item indikator harus dihilangkan. Kemudian, setelah diuji dengan t-test, didapatkan skor 0,42, yang mana hasil ini lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti membuktikan bahwa framework Hibernate secara signifikan meningkatkan efektivitas pemrograman.
Kesimpulan, dengan menggunakan framework Hibernate, dapat meminimalisasi kode terutama yang berhubungan dengan manipulasi database, sehingga pengembangan program bisa lebih cepat. Namun, dari sisi performance, hanya sedikit lebih berbeda dari antara yang menggunakan framework Hibernate dan dengan tanpa framework Hibernate ini. Ketika proses insert hanya berbeda 1 detik lebih cepat yang tidak menggunakan framework ini. Namun proses ini dapat relatif terhadap Namun proses ini pun relatif terhadap perangkat keras yang digunakan. Jadi dari penelitian tersebut didapatkan bahwasanya framework Hibernate ini dapat meminimalisasi kode, terutama yang berhubungan dengan manipulasi database. Sedangkan dari sisi performance itu jauh lebih lambat, bukan jauh sedikit lebih lambat dari yang tidak menggunakan framework Hibernate. Keunggulan dari jurnal ini adalah konsep-konsep itu dijelaskan secara rinci untuk setiap kata kuncinya. Sedangkan kekurangannya adalah kurangan jurnal ini tidak disebutkan secara signifikan berapa banyak populasi dan sampel yang digunakan. Selain itu tidak terdapat pula penjelasan jelas dari grafik hasil uji implementasi. Berikut akan saya jelaskan sedikit apa-apa saja inti dari jurnal ini. Yang pertama itu tadi terdapat kata kunci Hibernate. Apa sih itu Hibernate? Sebagai pokok utama pembahasan dari jurnal ini, Hibernate itu adalah sebuah solusi objek relational mapping atau ORM untuk bahasa pemrograman Java. Istilah ini merujuk pada teknik untuk memetakan data dari representasi model objek ke representasi model data relasional dan sebaliknya. Hibernate tidak hanya memetakan data dari kelas-kelas Java dan tabel-tabel pada database, tetapi juga memfasilitasi query dan pengambilan data. Selanjutnya itu, kata kuncinya adalah persistence. Persistence itu apa sih? Persisten adalah jadi di sini tuh jelaskan persisten itu ada 2, yaitu entitasnya dan metadata entitasnya. Selanjutnya itu juga dijelaskan tentang OOP dan ORM. OOP itu sendiri konsep utamanya adalah terdiri dari kelas, inheritance, dan encapsulation. Lalu sedangkan yang ORM atau Object Relational Mapping itu dijelaskan di sini contohnya dengan gambarnya. Jadi menurut saya jurnal ini sangat lengkap dari segi pembahasan konsepnya. Namun untuk hasil penelitiannya itu dijelaskan dalam bentuk grafik yang tidak dijelaskan angka-angka pada grafik di sini. Menurut saya saya sendiri tidak bisa memahami maksud dari 16,25 dan 15 di sini. Tapi dari penjelasannya saya bisa mengetahui apa maksudnya, tetapi masih kurang dapat dimengerti. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Anita Nursi. Selanjutnya, pembacaan review jurnalnya yang akan dibacakan oleh Natasha Febriani. Kepada Natasha, dipersilakan. Baik, saya akan mereview jurnal tentang penerapan objek relational mapping pada enterprise resource planning. Di sini ada bagian abstrak, terdapat ERP, yaitu Enterprise Resource Planning. Ini merupakan suatu aplikasi integrasi yang difokuskan untuk mengotomasi seluruh aktivitas infrastruktur dalam suatu perusahaan. Dan di sini juga terdapat sistem manajemen basis data yang banyak digunakan pada aplikasi ERP. Contoh basis datanya seperti basis data relasional, sedangkan pengembangan aplikasi skala enterprise sebagian besar menerapkan konsep berorientasi objek. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara basis data relasional dengan aplikasi yang menggunakan konsep berorientasi objek. Ketidaksesuaian tersebut antara lain terkait dengan aspek granulari, subtypes, identity, association, dan navigasi data. Dan pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap rancangan aplikasi retail ERP, serta ditemukan ketidaksesuaian yang meliputi 3 aspek,
yaitu identitas, asosiasi, dan navigasi data. Untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut, diimplementasikan konsep objek relational mapping atau ORM. Setiap objek yang akan dipetakan menjadi tabel-tabel pada basis data relasional dibungkus oleh suatu interface dengan menerapkan konsep decide pattern. Hal ini bertujuan untuk memudahkan integrasi dengan lapisan aplikasi. Baik, selanjutnya, implementasi ORM ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu pemetaan data transfer objek dengan menghilangkan paradigma ketidaksesuaian antara basis data dan relasional dengan pemrograman berorientasi objek. Membuat fungsi-fungsi akses data, mengimplementasikan DAO pattern, menyederhanakan fungsi akses data, dan memanfaatkan konsep decide pattern. Membuat skema basis data dan menyatukan lapisan persistensi dan lapisan aplikasi. Di sini terdapat kata kuncinya seperti Object Relational Mapping atau ORM dan Enterprise Resource Planning, ERP, basis data, dan Object Oriented, serta Decide Pattern. Baik, selanjutnya. Nah, dalam jurnal ini, saya akan mereview yang pertama judul jurnal tentang penerapan objek relational mapping pada Enterprise Resource Planning. Nama penulisnya Dian Indah Safitri dan Wisnu Ananta Kusuma. Nama jurnal Seminar Nasional Informatika 2008 atau Semnas IF 2008, UPN Veteran Yogyakarta. Tahun dan halaman jurnal yang diterbitkan pada tahun 2008 dan halaman 81. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memecahkan masalah ketidaksesuaian pada aspek identitas, asosialisasi, dan navigasi, serta implementasi ORM untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap rancangan aplikasi retail ERP, ditemukan ketidaksesuaian yang meliputi 3 aspek, yaitu seperti identitas, asosiasi, dan navigasi data. Untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut, diimplementasikan konsep Object Relational Mapping atau ORM. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikirannya terdiri dari ORM, serta ERP, dan basis data, object oriented, dan design pattern. Metode penelitian. Pada jurnal ini, penelitian ini diawali dengan studi literatur untuk mendapatkan informasi terkait konsep ORM dan ERP. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengidentifikasi aspek-aspek ketidaksesuaian atau mismatch antara aplikasi ERP yang dikembangkan berdasarkan pendekatan berorientasi objek dan basis data relasional yang digunakan. Tahap selanjutnya dilakukan implementasi ORM untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut. Baik, slide selanjutnya. Tahap implementasi ORM ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama pemetaan data transfer objek dengan menghilangkan paradigma ketidaksesuaian antara basis data relasional dengan pemrograman berorientasi objek, serta membuat fungsi-fungsi akses data dengan mengimplementasikan DAO pattern, serta menyederhanakan fungsi akses data dengan memanfaatkan konsep decide pattern, serta membuat skema basis data dan menyatukan lapisan persistensi dan lapisan aplikasi. Tahap terakhir penelitian ini adalah melakukan evaluasi hasil implementasi ORM pada ERP yang terkait dengan aspek penghematan sumber daya untuk koneksi pada basis data dan memudahkan dalam pengelolaan konfigurasi dan pengembangan aplikasi selanjutnya. Hasil dan pembahasan pada jurnal ini terdapat 5. Yang pertama, masalah ketidaksesuaian pada aspek identitas, asosiasi, dan navigasi. Slide selanjutnya.
Karena setiap kelas mempunyai pembeda dalam mengenali kesamaan identitas, yaitu secara logik dan secara lokasi, memori memegang alamat yang sama, namun belum tentu mempunyai nilai yang sama. Sementara itu, ketidaksesuaian pada aspek asosiasi terjadi pada keterhubungan one-to-one atau one-to-many dan many-to-many. Sedangkan ketidaksesuaian terjadi pada aspek navigasi data, yaitu disebabkan perbedaan mekanisme mengakses data pada objek dan tabel. Yang kedua, implementasi ORM untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian. DTO merupakan kelas yang merepresentasikan setiap tabel pada basis data. DTO berfungsi sebagai jembatan penghubung antara lapisan dalam aplikasi. Dengan pola ini, proses perpindahan data menjadi sederhana dan terintegrasi. Proses pemetaan kelas Java Bean atau DTO menjadi tabel, terjadi ketidaksesuaian antara tabel yang berasal dari basis data, relasional, dan kelas Java Beans yang berorientasi objek. Ketidaksesuaian tersebut dapat diatasi dengan menggunakan konsep ORM sehingga setiap tabel tidak bisa mempresentasikan kelas DTO dan diakses sebagai objek. Uraian berikut menjelaskan implementasi konsep ORM untuk mengatasi ketidaksesuaian yang meliputi 3 aspek, yaitu seperti identitas, asosiasi, dan navigasi. Yang ketiga, fungsi akses data dan pemanfaatan decide pattern pada penelitian ini untuk mengenkapsulasi data akses dan manipulasi ke dalam lapisan yang berbeda menggunakan DAO pattern. DAO ini diimplementasikan menggunakan konsep ORM dengan menggunakan HQL atau Hibernate Query Language. Proses pembuatan akses dan manipulasi data menggunakan DAO pattern juga memanfaatkan konsep decide pattern, factory, method, dan singleton. Sehingga proses koneksi basis data tidak dilakukan secara berulang-ulang, melainkan cukup dipanggil apabila diperlukan. Pada penelitian ini, proses pembuatan data sort dan pemanggilan data sort oleh semua DAO dilakukan menggunakan Spring Framework dengan teknik inversion of control atau IOC. Teknik IOC untuk data sort ditulis pada file konfigurasi Hibernate. Selanjutnya di sini dijelaskan framework ORM yang digunakan pada penelitian ini adalah Hibernate. Metode-metode yang terdapat pada DAO diimplementasikan dengan HQL atau Hibernate Query Language. DAO berisi metode untuk akses yang manipulasi data seperti create, update, delete, insert, select, dan join. Sebelum melakukan transaksi untuk akses dan manipulasi data, dibuat slide selanjutnya. Dibuat objek session factory yang dihasilkan oleh konfigurasi properti Hibernate yang akan digunakan. Selanjutnya yang keempat, penyederhanaan fungsi akses data. Pada penelitian ini terdapat 50 kelas DTO yang masing-masing mempunyai interface DAO untuk akses dan manipulasi data seperti insert, select, atau delete. Untuk memudahkan dan akses interface DAO dikumpulkan berdasarkan submodul ERP ke dalam interface service, yaitu menyederhanakan implementasi dari flashing pattern, yaitu menyederhanakan fungsi-fungsi yang terlihat rumit dengan mengelompokkan fungsi-fungsi tersebut ke dalam beberapa page sehingga menghasilkan fungsi yang lebih sederhana dan mudah digunakan. Selanjutnya, yang kelima, yaitu penyatuan lapisan persistence dan lapisan aplikasi. Framework yang digunakan pada lapisan aplikasi dan presentasi adalah Java Server Faces atau JSF. JSF adalah UI atau User Interface Framework untuk aplikasi Java berbasis web
dengan konsep MVC yang mendukung user interface berbasis komponen. Setiap action yang dilakukan memerlukan class controller atau backing beans. Pada class controller biasanya dilakukan akses yang manipulasi terhadap basis data. Selanjutnya, class controller yang akan melakukan akses atau manipulasi data memanggil metode service sesuai data yang diperlukan. Yang keenam yaitu evaluasi. Aplikasi enterprise biasanya mengoptimasi koneksi basis data menggunakan konsep connecting atau polling. Pada saat aplikasi mulai berjalan, aplikasi langsung membuat banyak koneksi sekaligus atau poll. Dengan ORM, semua koneksi terhadap basis data diatur pada satu tempat, sehingga apabila akan mengubah konfigurasi dari koneksi, biasanya menjadi connection polling, tidak akan berpengaruh terhadap keseluruhan kode program. Selanjutnya, mempunyai kelebihan yaitu mengambil data apabila benar-benar diperlukan. ORM memiliki kontrol penuh terhadap koneksi basis data, sehingga dapat dengan mudah mengamati data yang jarang berubah dan kemudian menyimpan di memori. Hal ini akan mempercepat proses pengaksesan basis data, karena ORM tidak langsung mengakses basis data, melainkan langsung mengambilnya dari memori. Pemanfaatan konsep basic pattern dapat terlihat dengan kode program yang lebih rapi dan terstruktur, serta memudahkan untuk proses integrasi antara lapisan basis data dengan lapisan aplikasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi pada jurnal ini, pada penelitian ini, tidak semua aspek ketidaksesuaian ditemukan. Aspek ketidaksesuaian yang muncul pada penelitian ini hanya meliputi 3 aspek, yaitu aspek identitas, navigasi data, dan asosiasi antar entitas. Dan implementasi konsep ORM terbukti dapat menghilangkan ketidaksesuaian yang muncul karena perbedaan antara aplikasi yang dibangun dengan pendekatan berorientasi objek dan basis data relasional yang digunakan. Sistem ERP menjadi lebih terstruktur, khususnya dalam pengolahan basis data. Baik, selanjutnya keunggulan. Pada jurnal ini pembahasannya sangat detail dan terperinci, sehingga mudah dipahami serta menyajikan abstrak dan kesimpulan. Yang ketiga, disusun dengan menggunakan prosedur atau tahapan tertentu. Kekurangan dari modul ini mungkin kata-katanya agak sulit untuk dipahami. Baik, saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Natasha Febriani. Untuk selanjutnya, pembacaan jurnal dari Siptia Sapira Rahmi. Baiklah, dengan saya sendiri. Next. Baiklah, di sini judul jurnalnya yaitu Persistence Object Otomatis dengan nama penulis Brett Cannon dan Eric Worthalder, dengan nama jurnal Relay.nc, tahun dan halamannya yaitu April 2010, halaman 191 sampai dengan 200. Tujuan dari penelitian ini yaitu memperoleh pemahaman membuat persistence object otomatis untuk browser web dengan mengatasi kekurangan bahasa pemrograman JavaScript untuk mendeteksi mutasi objek persistence secepat mungkin, baik pada interval yang ditetapkan untuk properti baru atau secara instan untuk mutasi properti yang diketahui. Hipotesis penelitian ada 2. Yang pertama yaitu menyimpan data dari objek JavaScript yang dialokasikan heap ke browser lokal penyimpanan. Yang kedua yaitu
menyinkronkan data offline yang disimpan di browser dengan server salinan datanya. Kerangka pemikiran, koneksi internet, tanpa internet, dan present tense. Next. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Perbandingan serialisasi pohon objek dengan JSON ke kerangka kerja pengukuran stabilisasi. Yang kedua yaitu pengukuran pengumpulan. Selanjutnya, metode pengambilan sampel. Mengambil seluruh objek kelompok satu persatu untuk berakhir dalam keadaan sinkronisasi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk menguji hipotesis, penulis mendemonstrasikan kelayakan kerangka kerja prototipe pada beberapa tolak ukur mikro dan kasus penggunaannya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Mengandalkan secara eksklusif pada mekanisme yang dijelaskan dalam standar yang muncul atau yang diusulkan, kami telah membuat kerangka kerja persistence objek otomatis untuk browser web. Kami dapat mengatasi kekurangan bahasa pemrograman JavaScript untuk mendeteksi mutasi objek persistence secepat mungkin, baik pada interval yang ditetapkan untuk properti baru atau secara instan untuk mutasi properti yang diketahui. Semua mutasi terdeteksi dicatat untuk memungkinkan sinkronisasi mutasi ke server di internet. Selanjutnya. Next. Untuk komunikasi antara browser dan server, kami mengembangkan skema komunikasi dari awal. Itu memiliki persyaratan bahwa itu harus bekerja hanya dengan browser yang memulai koneksi. Itu juga dirancang untuk bekerja dengan koneksi internet yang berpotensi latensi tinggi. Kerangka kerja ini tidak hanya bekerja dengan koneksi internet yang mungkin di bawah standar, tetapi tanpa koneksi internet sama sekali, dengan memanfaatkan penyimpanan offline, kerangka kerja kami dapat mempertahankan objek saat terputus dari internet. Ketika koneksi dibuat kembali, semua perubahan dikirim ke server, tempat perubahan tersebut dipertahankan dan potensi. Selanjutnya, kesimpulan. Evaluasi atas penelitian tersebut menunjukkan bahwa ribuan objek dapat bertahan dengan overhead. Kinerja yang dapat diterima pada browser tertentu. Dukungan untuk kerangka kerja kami tersedia di 3 dari 4 browser utama, meskipun salah satu browser didukung hanya ada setelah evaluasi awal yang lain memiliki karakteristik kinerja yang sangat buruk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari permasalahan tersebut, yaitu kegigihan data untuk penggunaan offline oleh JavaScript sekarang digunakan secara luas di semua browser utama. Beberapa dukungan adalah disediakan untuk Petahens persistence sederhana dan juga untuk API database bergaya SQL. Namun, tidak ada mekanisme yang ada secara langsung mendukung kedua objek yang terstruktur untuk data atau persistence otomatis. Ini berarti bahwa pengembang masih harus mengelola beberapa masalah sulit tersendiri. Yang pertama yaitu, pengembang harus menentukan bagaimana dan kapan harus menyimpan data dari objek JavaScript yang dialokasikan ke browser lokal penyimpanan. Ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menyeimbangkan perubahan. Jika perubahan disimpan terlalu sering, biaya overhead dari setiap tindakan simpan dapat menurunkan kinerja. Yang kedua, untuk mengatasi masalah ini, penulis telah menyelidiki penggunaan kegigihan oleh readability untuk JavaScript. Dalam pendekatan ini, tumpukan objek dibagi menjadi subgrafik sementara dan persistence. Kerangka kerja runtime kami terdiri dari beberapa pengendali acara kerja waktu yang memproses daftar kerja, tugas-tugas yang berhubungan dengan secara berkala. Yang kedua yaitu permasalahan di sini pengembang harus menentukan bagaimana dan kapan harus menyinkronkan data offline yang disimpan di browser dengan server salinan datanya. Ini sulit karena salinan data mungkin menjadi tidak konsisten jika tersedia untuk lebih dari satu sesi browser. Misalnya, drive email mungkin disalin ke 2 browser berbeda yang digunakan oleh sama pengguna. Jika pengguna mengedit salah satu salinan secara offline, itu mungkin menjadi tidak konsisten. Untuk mengatasi masalah ini,
Kami telah menyelidiki dan mengembangkan kerangka kerja aplikasi untuk persistence otomatis pada granularitas objek individu. Ini memungkinkan browser untuk mengomunikasikan pembaruan data untuk objek individual yang memetakan langsung ke model objek yang dibuat oleh aplikasi pengembang. Konflik antara versi objek terdeteksi secara otomatis yang memicu panggilan balik resolusi konflik. Pengembang hanya perlu mengimplementasikan panggilan balik yang menerapkan strategi resolusi yang relevan secara sistematik. Misalnya, drive email yang dibuat secara offline akan secara otomatis disinkronkan ke server saat koneksi internet tersambung kembali. Jika drive email yang sama itu bertentangan dengan kesentingan lain yang dibuat saat browser dalam keadaan offline, pengguna dapat diberitahu tentang konflik tersebut. Untuk sementara, pekerjaan sebelumnya pada database berorientasi objek dan bahasa objek terdistribusikan memiliki motivasi yang sama. Selanjutnya, untuk memecahkan masalah-masalah serupa, dengan disajikan di bagian 2, kami telah menerapkan persentase objek otomatis kerangka kerja untuk JavaScript. Arsitektur kerangka kerja itu yaitu melibatkan pendeteksian mutasi objek persistence, membuat serial objek penyimpanan lokal, dan kemudian menyinkronkan bentuk serial dari objek bertahan ke server ke internet. Dari dua pendekatan tersebut, penulis juga memiliki tugas untuk pemeliharaan yang mendeteksi penambahan properti dinamis yang secara berkala memindai semua objek yang bertahan di bawah gunakan selama eksekusi browser saat ini untuk perubahan ke objek. Himpunan objek yang bertahan sedang digunakan tersebut objek langsung menggunakan akses store yang telah kami lampirkan di objek bertahan mendeteksi mutasi pada saat penugasan. Baiklah, sekian dari pembahasan. Yang selanjutnya yaitu keunggulan dari jurnal tersebut. Yang pertama, pembahasannya sangat detail dan terperinci. Yang kedua, menyajikan abstrak dan kesimpulan. Yang ketiga yaitu disusun dengan menggunakan prosedur atau tahapan tertentu. Yang keempat, menggunakan bahasa yang lugas. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan respon atau seperti tanggapan atau sebuah pendapat dari si pembaca. Yang kedua, yaitu tidak mendorong dilakukannya penelitian lanjutan. Yang ketiga, terkadang mengandung istilah yang hanya berlaku pada bidang tertentu, seperti bahasanya yang terlalu tidak diketahui banyak orang, dan sebagian dari perkataan tersebut ada yang tidak terlalu dijelaskannya. Baiklah, kesimpulan dari permasalahan itu yaitu bahwa kerangka kerja persistence objek otomatis untuk browser web dapat mengatasi kekurangan bahwa penguraman JavaScript untuk mendeteksi mutasi objek persistence secepat mungkin, baik pada interval yang diterapkan untuk properti baru atau secara instan untuk mutasi properti diketahui. Untuk komunikasi antara browser dan server, pengembang skema komunikasi dari awal itu memiliki persyaratan bahwa itu harus bekerja hanya dengan browser yang memulai koneksi. Itu juga dirancang untuk bekerja dengan koneksi internet yang berpotensi latensi tinggi. Evaluasi dari kerja tersebut dapat menunjukkan bahwa ribuan objek dapat bertahan dengan overhead kinerja yang dapat diterima pada browser tertentu. Bukan itu, kerangka kerja kami tersedia di 3 dari 4 browser utama, meskipun salah satu browser yang didukung hanya ada setelah evaluasi awal dan lain memiliki karakteristik kinerja yang sangat buruk. Baiklah, sekian dari penjelasan review jurnal saya sendiri. Dengan berakhirnya jurnal dari saya dan berakhir juga lah presentasi dari kelompok 9. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Untuk itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.